Karena kemarin di hari pertama itu telah dilakukan riset massal, jadi banyak akun yang tidak bisa login. Silakan cek melalui alamat di depan. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya juga kita masih diberinya nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam acara pelatihan pengembangan website sekolah tahun 2020. Yang mana acara seperti ini sudah rutin kita adakan mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Alhamdulillah tetap terlaksana. Harapan kami juga mungkin dengan kegiatan ini Bapak Ibu sudah tidak lagi menguasai dasar-dasar. Tujuan dari hari ini adalah lebih meningkatkan isi dari konten sehingga tampilan website Bapak Ibu lebih menarik. Dalam angkatan ketiga ini kita terdiri dari 7 kecamatan. Kecamatan pertama itu Selat Penuguan. Boleh angkat tangan? Kecamatan Selat Penuguan. Wah, dikit ya. Kemudian Kecamatan Antabayur. Boleh angkat tangan? Cukup banyak. Kecamatan Muara Telang. Boleh angkat tangan? Muara Telang ini ada Pak Suari? Nggak ada. Beliau tadi ada, saya mohon izin juga, itu salah satu narasumber senior. Sakit? Ya, kita doa semoga lekas sembuh ya Pak Suari. Kemudian Kecamatan Suatape 4 ini saya kenalkan satu persatu. Mungkin yang pertama ini Pak Awaludin, saya kenal semua. Beliau ini sebagai mentor dari tim narasumber. Kemudian narasumber yang berikutnya ini ada Pak Aldi Lahi Dharma Wijaya Eskom. Boleh kenalkan diri, berdiri Pak Aldi. Ini narasumber dari tim IT di PKAD Kabupaten Banjarmasin. Beliau ini juga salah satu pengembang dari aplikasi yang ada di sana. Kemudian narasumber yang berikutnya itu ada Bapak Catur Yono SIP. Boleh berdiri Pak Catur. Ini juga salah satu narasumber yang pada tahun kemarin juga dari sekolah, admin web sekolah dari SMP 1 Banjarmasin 3. Beliau juga sudah malah melintang dalam dunia website ini, pakar IT juga nih. Kemudian yang berikutnya ini ada narasumber dari Bapak Wawan Setiawan. Boleh kenalkan diri Pak Wawan. Ini juga salah satu narasumber pada tahun sebelumnya. Beliau berasal dari SMP 1 Air Saleh, juga admin website sekolah. Berikutnya kegiatan ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu nanti penyampaian materi dari narasumber, penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, kemudian juga sesi presentasi, tanya jawab, dan sesi kedua nanti kita mulai jam 1 sampai dan selesai. Saya ulangi ya, sesi pertama itu dari jam 9 sampai dengan jam 12 itu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kemudian nanti sesi kedua mulai pukul 1 itu adalah sesi penilaian daripada apa yang Bapak Ibu kerjakan pada hari ini. Kemudian selanjutnya mungkin kita untuk mempersingkat waktu, untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini angkatan ketiga. Angkatan ketiga ini jumlah paling banyak peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, semangat kan? Semangat. Harus semangat Bu ya. Baik. Pada kesempatan kali ini di sesi ketiga, dari pengalaman hari-hari kemarin ada 2 sesi, kita sudah melakukan penilaian juga. Jadi di hari kemarin dengan hari lusa kemarinnya itu sudah ada yang kami anggap baik dari perwakilan atau dari peserta, yang kami anggap mereka sudah menjalankan sesuai standar yang sudah kami jelaskan. Jadi di kesempatan hari ini juga kami akan menjelaskan hal yang sama. Kami akan
sedikit mengulas tentang materi website yang sudah kita laksanakan di tahun kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya mengembangkan saja tentang fitur-fitur atau menu yang ada di tampilan website Bapak Ibu semua. Nah, dalam kesempatan ini juga nanti kami akan melakukan penilaian, dan sudah dijelaskan oleh Pak Edi bahwa di akhir nanti kami akan melakukan penilaian. Jadi tampilkanlah tampilan website Bapak Ibu semua dengan hasil yang terbaik. Kriteria yang kami nilai itu pertama dari tampilan, kemudian dari menu-menunya dan juga submenu, kemudian ada isi berita, artikel, foto, video, kemudian profil dari sekolah. Kemarin juga sudah dijelaskan Pak Edi sebelum kita berangkat, Bapak Ibu sudah diharapkan untuk membawa satu berita, satu artikel beserta dengan yang lainnya. Oke ya Bapak Ibu. Di sini ada operator yang baru nggak? Atau websitenya yang baru diaktifkan? Ada ya? Tapi udah bisa login ya? Belum. Banyak yang belum bisa login. Profil ini menceritakan tentang sekolah. Jadi di sekolah itu menu utamanya profil. Di dalam menu profil itu terdapat tentang sekolah atau sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi, lalu sarana dan prasarana. Maka kemarin diinfokan membawa data-data pendukung tentang sekolah. Kalau nggak ada bisa cari di profil Dapodik, bisa kita isikan. Jadi yang ada di bagian bawah profil itu kita sebut submenu atau bagian dari menu. Selanjutnya PTK. PTK ini berisi data guru dan staf yang ada di sekolah. Jadi menu utamanya PTK, menunya guru dan staf. Selanjutnya siswa. Siswa ini berisikan daftar siswa atau siswa di sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya galeri. Galeri ini terdiri dari galeri foto dan galeri video. Lalu berita. Berita ini diwajibkan minimal hari ini ada satu berita. Bapak Ibu bisa memberitakan tentang kegiatan pelatihan pengembangan website sekolah tahun 2020. Artikel itu berupa tulisan. Jadi bisa Bapak Ibu tambahkan nanti tulisan di bagian artikel. Jadi satu berita, satu artikel. Yang terakhir adalah hubungi kami atau kontak. Hubungi kami atau kontak ini biasanya sudah otomatis ada saat kita mengaktifkan website. Ini menu standar. Standar ini yang harus ada. Tapi jika Bapak Ibu sudah tersusun, menunya lebih dari ini boleh. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi standar, yang jadi standar itu minimalnya ini. Nah ini nanti yang jadi tujuan kita hari ini. Standar ini harus sudah ada di website Bapak Ibu sekalian. Nah lalu karena ini bukan pertama kali, ini sudah yang kedua kali kita mengolah MySCH. Tahun kemarin kita sudah olah MySCH. Maka ada sekolah Bapak Ibu yang sudah terisi. Jadi sudah ada menu guru, siswa, terus ada menu tentang sekolah, ada yang belum. Tapi menunya belum berurutan seperti ini misalnya. Nah itu tujuan hari ini, merapikan itu sesuai dengan standar yang ada. Sudah bisa semua kan Bapak Ibu caranya? Belum? Lupa ya? Ya setahun, karena ini kegiatan tahunan. Jadi sudah dipakai. Oh ya Bapak Ibu yang baru datang, dipersilakan di depan, masih banyak yang kosong. Spesial untuk yang baru datang. Coba Mas di SMP 1-3. Ini di depan ada dua sampel website punya SMPN 1 Banyuasin 3. Jadi di situ menunya ada berada,
profil. Dalam profil ada sub menu tentang sekolah atau sejarah sekolah, visi misi, struktur organisasi, sarana, dan boleh ditambah yang lain. Tapi minimal tadi ada 4 tentang sekolah, visi misi, struktur organisasi, dan sarana prasarana. Lalu di bagian sebelahnya pendidik dan tenaga kependidikan, disingkat aja PTK, karena kalau panjang-panjang nanti ngabisin bar di menunya. Jadi PTK, di dalamnya ada sub guru dan staf TU. Nah, itu selanjutnya di bagian kesiswaan, di sana kita isikan siswa. Bisa ditambahkan data peserta didik, kelas, ekstrakurikuler tentang siswa pokoknya di sana. Lalu sebelahnya galeri, ada galeri foto dan galeri video, berita, artikel, dan seterusnya. Di bagian beranda. Nah, ini beranda, ada bagian depan yang disebut slideshow. Slideshow ini adalah gambar yang bergerak, bergeser, yang ada di halaman muka atau di beranda. Nah, ini bisa Bapak Ibu isikan foto sekolah yang menjadi unggulan, yang bisa dipamerkan ke pihak luar. Karena seperti kita tahu bahwa website ini adalah halaman muka, tampilan, apa yang menjadi penarik untuk sekolah kita, apa yang jadi keunggulan, itu bisa disampaikan di situ. Moto bisa kita buat dalam bentuk gambar, gambar sekolah, gerbang, dan lain seterusnya, laboratorium, misi, dan sebagainya. Terus selanjutnya di bagian bawah. Bagian bawah ini ada sidebar, 2 sidebar, 1 main bar. Sidebar kiri, sidebar kanan, dan main bar. Di main bar biasanya adalah sambutan kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah pejabat tertingginya di sekolah. Dia yang menyampaikan sambutan pertama kali. Untuk web yang baru aktif atau kemarin baru tidur, sekarang baru bangun, biasanya Pak Kumis masih nempel di situ. Hari ini tujuan utama Pak Kumis harus hilang. Jadi nanti kalau Kensek Bapak Ibu melihat atau dari dinas melihat, oh kepala sekolahnya sudah ganti, bukan Pak Kumis. Pak Kumis ini bukan orang Banyuasin, tapi banyak jadi kepala sekolah di Banyuasin. Nah, itu harus diganti. Tidak boleh lagi ada Pak Kumis. Nah, ini Pak Kumis nih. Nah, ada yang hebat lagi nih, Pak Kumisnya ada 2. Pak Kumisnya double. Nah, nanti gimana ngilanginya? Harus diganti. Selanjutnya di bagian bawah ada berita. Beritanya banyak sekali Bapak Ibu. Ini berita bawaan. Boleh dihapus. Jika baru pertama kali menulis sekarang, hapus saja buat yang baru ini pelatihan. Lalu artikel juga begitu. Ini slideshow awalnya. Itu menunya banyak sekali. Banyak sekali dan berdobel-dobel, tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan pada hari ini tadi. Nah, itu tujuannya. Nah, kegiatan ini ada batasnya tadi Pak Catur ya. Karena ini hari Jumat mungkin setengah 12. Jadi silakan Bapak Ibu sambil bekerja. Kalau yang sudah, kan webnya tidak semua dari awal. Yang sudah silakan bekerja, ikuti di standar tadi sesuai yang sudah di-download di laman s.id materi web. Sudah ingat atau lupa caranya? Lupa. Oke, kalau lupa kita ngerapikan menu ya. Satu yang pertama. Yang pertama kita ngerapikan menu. Sampai di sini sudah semua kan? Sudah. Oke, kita lanjut. Lalu akan ada ucapan selamat datang kepada admin. Ini kita contohkan punya Pak narasumber ini, Pak Catur. Setelah di halaman ini, tujuan pertama kita merapikan menu tadi, atau kita juga buat yang belum ada. Kemana langkahnya? Yang pertama, kita masuk kepada menu konten. Lalu di sana ada menu konten, lalu ada menu. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Kalau kita klik akan muncul menu yang sudah ada. Menu yang sudah ada di sana ekstrakurikuler, artikel, struktur organisasi, penghargaan, nilai sekolah, dan seterusnya.
Jika menu web kita belum lengkap tadi, belum ada visi misi misalnya, sudah ada belum visi misinya? Belum. Kalau belum, maka kita tambahkan di bagian atas itu sebelah kanan, tambah. Jangan lupa kita pilih bagian tulis. Ada panah hijau sebelah kanan. Jangan yang lain, tulis ya. Karena visi misi itu kita mau nulis. Di sana kita mau masukkan tulisan dan juga gambar, bisa. Klik tulis. Akan muncul tambah menu atau tampilan untuk menambah di sana. Kita klik mode rinci, jangan lupa mode rinci. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah belum? Belum. Yang belum, di mana belumnya? Apa sudah sampai sini apa sebelumnya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, bagian pertama judul halaman, kita bisa tambahkan yang mau kita buat tadi, visi misi misalnya. Atau tentang sekolah, boleh, tentang sekolah dulu. Karena ini dalam satu yang di bagian profil, menu profil. Tentang sekolah, pada bagian sub halaman, nah ini yang kita untuk ngaturnya. Sub halaman kita taruhkan pada bagian profil. Karena dia akan menjadi sub dari halaman profil. Nah, setelah kita klik, lalu kita urutannya. Urutannya tentang sekolah tadi pada standar menu yang kita tadi adalah yang pertama. Jadi setelah profil, kalau diklik keluarnya tentang sekolah. Lalu kita pilih urutan 1 kalau dia nomor 1. Nah, setelah itu bagian Pak Ketua. Pak Ketua. ini kolom ini kan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Di Bapak Ibu mungkin ada yang beda-beda, ada yang 2. Nah itu kita sebut dengan pengaturan kolom. Ada 3 bagian, sidebar, kalau itu ada 2, ada main bar yang tengah. Gimana kita caranya untuk mengatur atau sesuai yang kita inginkan? Jadi kita masuk pada menu desain, kita pilih kolom. Menu desain, kita pilih kolom. Di situ ada banyak sekali kolom yang disediakan oleh MySCA. Ada 2 kolom, ada sidebar kiri, sidebar kanan, dan main bar. Lalu ada 3, itu main barnya di tengah. Lalu ada 3 juga, 2 sidebar tapi bergandengan. Terserah ini mau dipilih yang mana sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah selesailah sudah update kita tentang video, lalu kita cek di web kita. Nah itu videonya sudah langsung tampil. Kemdikbud keluarkan aturan bersekolah di masa pandemi. Nah jadi sementara kalau sekolahnya belum punya video, bisa gunakan video-video tentang pendidikan yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya pada menunya apa lagi Mas? Boleh lihat standar menunya yang tadi di web SMP. Nah itu. Setelah galeri foto, video, berita, dan artikel tadi sudah. Dan yang terakhir adalah kontak, hubungi kami. Nah kontak itu kalau belum tampil pada menunya, tinggal dibuat menunya saja. Dan untuk isinya biasanya sudah ada sesuai dengan website kita. Tapi kalau websitenya yang baru bangun tidur, yang sebelumnya belum bangun, biasanya namanya belum sesuai dengan sekolah kita. Contohnya Air Saleh. Air Saleh itu ada nomenklatur menjadi Air Saleh. Di sana masih Air Saleh gitu. Di menu pengaturan, kita pilih meta tag. Pengaturan meta tag. Nah, di bagian judul website silakan dirubah sesuai dengan nomenklatur terbaru untuk Air Saleh. Nah itu kalau kepanjangan juga boleh lebih sesuai dengan misalnya biar
Jadi Bapak Ibu, ini sebagai motivasi saja, mungkin berdoa saja tahun depan kita tingkatkan lagi. Jadi jangan dinilai harganya Bapak Ibu, ini sebagai kompetisi biasa. Jadi agar Bapak Ibu termotivasi untuk mengupload atau mengedit websitenya sekolah masing-masing. Pak Ketua. Nol-nol ini. Pak Ketua. Ini lah, ini gue video. Kampung ya. Lami siap upload ya. Ini dulu ya. Oh, Bisa sampai balik dapat dari dia. Panjang rumahnya larang jambu pada kelangan lama pada alun-alun. Calon manten. Iya. Asik. Semua mantap. Mulai mendewekan nyoki. Keluarga lu yang joget-joget. Juni lah ya banyak stiker nyimpan kan.